Cerita dimulai oleh seorang bule bernama Hugles. Ini orangnya, yang memiliki seorang istri bernama Istri dari suku Indian bernama suku Paune. Mereka memiliki buah hati seorang putra bernama Hau dan hidup sederhana namun bahagia di desa mereka. Akan tetapi kebahagiaan mereka seketika berubah menjadi kesedihan dan duka setelah pasukan tentara Eropa menyerang desa dan membunuh semua warga termasuk bini Gles. Beberapa tahun kemudian, Gles dan Hau putranya mencari kebutuhan perut mereka dengan bekerja sebagai navigator ekspedisi dari sekelompok pemburu kulit hewan liar yang dipimpin oleh Kapten Henry. Tugas Gles bukan cuma menavigator jalan, tetapi ia juga harus ikut berburu rusa, di mana rusa itu akan diambil kulitnya dan dijual ke sebuah industri. Selagi Gles dan lainnya berburu, sebagian besar pemburu terlihat sedang menyempilkan hasil buruan mereka di camping sungai. Saat sedang riuh-riuhnya, tiba-tiba salah satu dari mereka datang dengan badan yang bugil dan melehoi jatuh ke tanah. Semua orang pun menjadi panik, dan saat itulah mereka diserang oleh suku Indian yang lain bernama Sukuri. Mendengar keributan di markas, Gles dan Hau pun segera ngabret ke sana. Ia menyuruh semua orang untuk pergi ke kapal mengambil beberapa kulit yang mungkin bisa ia bawa. Meskipun perasaan dipenuhi dengan rasa panik, cemas, takut, Gles, Hau, dan Henry dan 7 orang lainnya akhirnya berhasil selamat dengan menaiki kapal. Serangan Sukuri ternyata didasarkan atas hilangnya putri dari kepala Sukuri yang diculik oleh sekelompok hunter. Namun kepala Sukuri tidak menemukan putrinya di camp milik Henry dan memilih mengambil semua kulit rusa yang ditinggalkan untuk ditukar dengan kuda. Saat kapal melintasi sungai Missouri, Kapten Henry memutuskan untuk kembali ke pos utama di kaki gunung dengan terus mengarungi sungai. Namun Gles menyarankan Kapten Henry untuk pergi dari kapal dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena menurut Gles, sungai ini adalah wilayah Sukuri. Yang cepat atau lambat, Sukuri pasti akan menemukan mereka. Kapten Henry yang sangat menghormati Gles pun mau mengambil saran dari Gles. Tapi asisten Henry bernama Fritz tidak setuju karena menurutnya jalur sungai lebih cepat daripada jalur darat, katanya mah. Ketika mereka semua beralih ke jalur daratan, Gles memberitahu Henry bahwa kita harus melewati pegunungan, sebab Sukuri tidak terlalu kuat dalam medan dataran tinggi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Kapten Henry meminta anggotanya untuk mengubur sebagian kulit agar perjalanan mereka nantinya tidak terlalu berat. Di dalam prosesnya, Fish menyinggung tentang Gles mengenai masa lalu mereka yang dimana menurut Fish, ia mementingkan diri sendiri saat istri dan sukunya diserang oleh tentara Eropa. Hal itu tentu saja membuat Hau merongos, tapi Gles menenangkan dan meminta Hau untuk tenang. Mereka kemudian melakukan perjalanan dengan dinavigatori oleh Gles. Meskipun medan yang mereka lalui cukup menguras tenaga, tetapi mereka harus terus berjalan daripada maut di tangan Sukuri yang sangat beringas. Keesokan harinya ketika semua orang sedang terlelap, Gles memutuskan untuk berburu curut sendirian. Bukannya bertemu curut, tiba-tiba Gles didatangi oleh seekor beruang grizzly yang secara langsung menyerangnya. Meski tubuhnya dikoyak-koyak dan dicabik-cabik, tapi Gles tetap kalem dan menikmati serangan dari si beruang tersebut. Akhirnya setelah berhenti menyerang Gles karena si anaknya yang bersuara, namun Gles tetap ketar-ketir. Ia mengambil senjatanya dan mengarahkan ke induk beruang.
Ketika beruang kembali menyerang, Glass menembaknya dan mencoba membunuh beruang tersebut dengan pisau. Setelah si induk beruang berhasil terbunuh, para kawannya yang lain menemukan Glass yang sudah loyo. Mereka sangat terkejut ketika melihat banyak sekali gigitan dan cakaran di tubuh Glass. Kapten Henry yang pernah diajari ilmu medis pun oleh ayahnya lalu menjahit pendarahan Glass. Luka-luka itu tidak hanya di seluruh badan Glass, namun juga ada di lehernya, yang akan membuat Glass akan kerepotan untuk makan dan minum tentunya. Sementara itu Sin beralih ke Sukuri, yang menemui sekelompok pemburu Prancis untuk barter hasil rampokannya dengan kuda. Namun pemimpin pemburu keberatan karena kuda yang ia miliki tinggal sedikit. Kepala Sukuri lalu mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan kuda untuk menemukan putrinya yang diculik oleh pemburu yang tidak dikenal. Dengan memiliki kuda yang banyak, maka Sukuri bisa lebih cepat untuk menemukan putrinya. Mendengar nada Sukuri yang ngegas dan penuh dengan dendam, pemimpin pemburu Prancis pun memberikan 5 biji kudanya dan menerima kulit rusa yang sudah mereka akui. Singkat cerita, keesokan harinya Kapten Henry dan lainnya yang kondisinya kini sangat memprihatinkan. Mereka tidak bisa meninggalkan Glass begitu saja karena Glass telah satu-satunya orang yang tahu jalan tujuan. Namun saat mereka melewati perbukitan bersalju, mereka menemukan masalah untuk menaikkan Glass. Dan dari sinilah Kapten Henry memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Glass dan meringankan beban timnya. Akan tetapi saat hendak menembak Glass, Henry tiba-tiba merasa kasihan karena bagaimanapun juga Glass yang berjasa dalam perjalanannya. Kapten Henry akhirnya meminta Hawk dan pemburu muda bernama Jim untuk menemani Glass sampai ia tiada. Ia juga menawarkan $300 kepada siapapun yang mau menemani Hawk dan Jim. Mendengar duit $300, Fish menawarkan dirinya untuk menjaga Glass. Kapten Henry kemudian meminta Fish untuk mengubur Glass dengan layak. Setelah itu dia gas lagi melanjutkan perjalanannya dengan yang lainnya. Sementara Fish, Hawk, dan Jim tetap tinggal untuk menjaga Glass sampai malaikat maut datang. Dalam keadaan lumpuh dan menunggu ajalnya, Glass mengingat tentang masa lalu bersama sang istri. Ia juga diberi semangat oleh Hawk yang mengingatkan Glass akan kata-kata ibunya, yaitu, "Jika bernapas bisa hidup, maka tidurlah." Dan keesokan harinya Jim dan Fish mengobrol sedikit tentang rencana Fish yang ingin pergi ke Texas jika ia mendapatkan uang dari Henry. Dalam obrolan itu, Jim mencoret jerigen minumannya dengan gambar Theo. Setelah gabut itu, ia dan Hawk pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Selagi keduanya menangkap ikan, Fish memikirkan tentang Glass yang sampai saat ini belum juga maut. Padahal dia sangat luka parah. Fish pun yang haus akan uang akhirnya menawarkan dirinya untuk mengakhiri Glass. Jika Glass setuju, maka Fish berjanji akan membawa Hawk dan Jim ke pos utama dengan selamat. Tentu saja Glass emoh. Namun karena terus didesak, Glass pun akhirnya setuju dengan cara mengedipkan matanya. Ketika Fish ingin mendiskon umur Glass dengan menyumpal kanjut basah ke dalam mulut Glass, tiba-tiba Hawk muncul menghentikan Fish dan berteriak memanggil Jim dan mengancam akan memberitahu Henry sehingga nantinya Fish bisa dihukum gantung. Yang karena ketakutan pun ia terpaksa membunuh Hawk dengan pisau tepat di hadapan Glass. Glass tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya yang loyo. Ia hanya bisa melihat putranya diseret sambil menangis terseduh-seduh. Setelah Fish menyingkirkan jasad Hawk, dia dihampiri oleh Jim yang membawa air minum untuk Glass. Jim yang tidak tahu apa-apa bertanya kepada Fish tentang keberadaan Hawk. Tapi Fish malah bertanya balik mengaku tidak melihat Hawk semenjak ia pergi bersama Jim. Di sini Glass ingin sekali memberitahu Jim, namun apa daya, mengucapkan sepatah kata pun dia angel sekali. Pagi harinya ketika Jim sedang molor, ia dibangunkan oleh Fish yang berpura-pura panik karena melihat Sukuri di sungai saat dirinya mengambil air minum.
Mengetahui hal itu, Jim pun langsung panik. Ia segera meminta Fish untuk membawa pergi Glass dari tempat ini. Namun bukannya membawa Glass, Fish malah menyeret Glass ke dalam galian lalu menguburnya. Fish lalu meminta Jim untuk cepat-cepat meninggalkan Glass. Karena jika Jim membawa Glass maka Jim akan tewas. Karena jika Jim ingin membawa Glass maka Jim juga akan tewas di tangan Sukuri. Jim pun akhirnya terpaksa meninggalkan Glass dan memberikan jerigen minumannya kepada Glass. Padahal sebenarnya tidak ada Sukuri di dekat sungai. Itu semua hanya tipu muslihat Fish yang sangat saja untuk meninggalkan Glass dan membiarkannya mati di tengah kedinginan salju. Setelah beberapa jam ditinggal, Glass berusaha mungkin menggerakkan tubuhnya yang masih loyo. Ia mengisot ke jasad Hawk dan meratapi kesedihannya. Karena kini satu-satunya harta terindah Glass hilang sudah dibunuh oleh si Fish. Setelah cukup lama berbaring di atas jasad Hawk, Glass memutuskan untuk bangkit, semangat dan berjuang. Ia mengemasi barang-barangnya dan sekarang yang ada di pikiran Glass adalah balas dendam atas kematian putranya. Glass lalu melakukan pengamatan ke arah mana perginya Fish. Selama dalam perjalanan itu, Glass masih berusaha payah menuju ke arah pos. Ia bertahan hidup dengan cara memakan sumsum tulang bangkai rusa. Glass akhirnya tiba di sungai besar, di mana Glass tidak bisa minum karena jahitan di lehernya terlepas. Pilu aing, bayanginnya. Lanjut, ia pun memutuskan untuk membakar luka di lehernya dengan bubuk masiu. Meski terasa sakit yang teramat, tapi cara ini terbukti berhasil menutup luka di lehernya. Glass kemudian memilih ngaso dan beristirahat di pinggir sungai sambil memulihkan kakinya. Setiap pagi Glass juga berlatih berdiri dengan menggunakan kayu. Saat Glass sedang terlelap di pinggir sungai, tiba-tiba Sukuri datang. Glass pun segera bersembunyi di bawah tebing. Namun sayangnya salah satu suku mengetahui keberadaan Glass, yang membuat Glass terpaksa membiarkan dirinya terseret oleh arus sungai. Setibanya di arus tenang, Glass menepikan dirinya di tepi. Kali ini masalah yang harus dirasakan Glass adalah rasa yang sangat lapar, dingin, was-was dan takut akan serangan dadakan yang dilakukan oleh Sukuri. Di hari berikutnya, saat Glass berhasil mendapatkan ikan di sungai, ia mendengar suara gerasak krusuk di atas daratan. Pun melihat ratusan kebo liar diburu oleh sekelompok serigala. Ketika serigala-serigala itu berhasil menangkap salah satu kebo, Glass berniat untuk merebut kebo itu. Namun Glass masih sadar diri kalau dirinya maju dalam keadaan seperti ini, dia akan mati disergap oleh serigala. Malam pun sudah poek. Saat Glass sedang rebahan, ia melihat kobaran api dari atas. Kobaran api itu ternyata berasal dari seorang pria dari suku Indian lain yang menggunakan api itu untuk mengusir para serigala. Kita panggil saja si pria itu dengan nama Bagong. Untungnya Bagong ini baik hati dan memberi Glass setengah kilo daging kebonya. Keesokan paginya, Glass dibangunkan oleh Bagong yang penasaran dengan luka di tubuh Glass. Glass pun mengatakan kalau beberapa hari yang lalu dirinya diserang oleh beruang, dan setelah itu putranya dibunuh oleh rekannya sendiri. Cerita kelam dari Glass, Bagong pun menjadi sedih karena ternyata Pak Bagong ini juga mengalami hal yang sama, mana hanya dirinya lah yang selamat dari suku Indian lain yang menyerang kaumnya. Glass selalu mengungkapkan bahwa dirinya akan membalas dendam pada orang yang telah membunuh putranya. Tapi Bagong menasihati Glass bahwa balas dendam itu hanya ada di tangan Sang Pencipta. Bagong lalu menawarkan Glass tumpangan. Mereka berkuda ke arah barat untuk menemukan pertolongan. Lain tempat, Fish dan Jim sampai di wilayah pos utama. Sebelum ke sana, Fish meminta Jim untuk tidak menceritakan kejadian yang menimpa Glass dan Hawk.
Jika ia menceritakannya, maka mereka berdua akan digantung. Sampainya di sana, Fish berbohong kepada Kapten Henry bagaimana dirinya mengubur Glass dengan layak. Ia juga memberitahu Henry kalau Hawk terpisah saat dirinya bertemu dengan Sukuri. Meskipun Glass dinyatakan maut, tapi Henry tetap menepati janjinya. Ia akan memberi $300, namun Jim tidak mau mengambil uangnya dan pergi gloyor begitu saja. Terakhir saat Bagong dan Glass melintasi badai salju, Glass tiba-tiba jatuh pingsan. Bagong dengan sukarela membuatkan Glass tenda kecil dari batang kayu. Setelah itu dia mencoba menyumbal luka Glass dengan pecahan rumput yang mengandung betadine. Di pagi harinya Glass terbangun dengan kondisi lumayan fit. Ia tidak menemukan Bagong di sekitarnya dan memutuskan untuk mencarinya ke hutan. Begitu sampai di mulut hutan, Glass sangat terkejut karena Bagong telah dibunuh dan kondisi tubuhnya digantung. Ternyata yang membunuh Bagong ini adalah sekelompok pembunuh kulit Prancis yang sebelumnya bekerja sama dengan Sukuri. Tidak cuma itu, ternyata kenyataannya mereka lah yang selama ini menculik putri kepala suku bernama Powaka. Pemimpin pemburu itu memanfaatkan ketidaktahuan Sukuri dengan menuduh kalau pemburu Amerika lah yang telah menculik kepala suku, sehingga Sukuri akan membantai pemburu Amerika, dan pemburu kulit Prancis bisa mendapatkan kulit rusa dari mereka tanpa bersusah payah berburu. Kemudian mengambil kuda milik Bagong secara diam-diam dari pemburu Prancis. Tapi di saat itu juga Glass melihat salah satu pria ingin Powaka. Glass pun mengambil kesempatan ini untuk menyergap pria itu dan meminta Powaka untuk menyiksa si pria. Glass lalu menyiapkan kudanya dan menembaki pemburu lain sambil melarikan diri. Keesokan harinya saat Glass masih terjaga, tiba-tiba ia dikejutkan dengan anak panah yang hampir saja mengenai kepalanya. Anak panah itu ternyata berasal dari Sukuri yang ingin membunuh Glass. Glass pun segera menaiki kudanya dan mencoba melarikan diri dari kejaran Sukuri. Namun dalam pelariannya, Glass buta map dan gak pakai Google Map. Ia terjun ke dalam jurang. Untungnya Glass masih bisa selamat, namun tidak dengan kuda milik si Pak Bagong. Di saat itu juga badai salju mulai datang. Glass yang kedinginan pun sengaja membelah perut kuda tersebut dan masuk ke dalam perutnya sehingga tubuh Glass akan tetap hangat meski badai salju menerjangnya. Harinya Glass terbangun dan melanjutkan perjalanannya kembali ke arah timur. Sementara itu, di pos utama, anak buah Kapten Henry bertemu salah satu pemburu Prancis yang selamat dari serangan Glass. Ia menceritakan kepada Henry bagaimana pria asing menyerang kelompoknya. Ia juga menunjukkan jerigen minuman milik pria asing yang ditinggalkan Jim. Jim yang mengenali jerigennya pun langsung terkejut. Ia mengira kalau pria asing yang menyerang pemburu Prancis adalah Hawk. Tanpa pikir panjang, Kapten Henry pun menyuruh anak buahnya untuk pergi ke arah lokasi pihak asing menyerang pemburu Prancis. Sedangkan Fish malah nampak panik. Orang yang ia tinggalkan dalam keadaan lumpuh, loyo, untuk omong pun sulit, ternyata masih hidup dan kini sedang memburunya. Saat Henry, Jim, dan orang-orang lainnya mencari suara tembakan yang tiba-tiba terdengar. Mereka pun mendekati suara tembakan itu dan bertemu dengan seorang pria yang ternyata itu adalah Glass. Henry kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa Glass ke pos utama. Sampainya di pos, Henry langsung mencari keberadaan Fish, namun ia tidak melihatnya dan malah menemukan semua uang miliknya ludes dibawa pergi. Kapten Henry kemudian mengajar Jim karena ia telah berbohong dan akan membunuhnya. Namun hal itu dihentikan oleh Glass karena Jim tidak tahu apa-apa dan tidak bersalah. Ketika Glass mendapatkan perawatan medis, ia memberitahu Henry kalau dirinya akan memburu Fish. Henry tentu saja melarang karena bisa membahayakan nyawa Glass. Namun Glass menegaskan bahwa ia sudah tidak takut lagi dengan kematian karena sudah pernah merasakan mati. Henry pun tidak bisa menahan Glass dan memutuskan untuk membantunya menemukan Fish. Pagi harinya Glass dan Henry pergi mengikuti jejak Fish.
Setelah 2 hari mencari, mereka akhirnya menemukan titik terakhir Fish beristirahat. Disinilah Glass meminta Henry mencari ke sebelah selatan, sedangkan dirinya mencari ke sebelah utara. Saat mereka terpisah, Henry bertemu dengan Fish yang sudah siap menembaknya. Fish maupun Henry menembak secara bersamaan. Glass yang mendengar suara tembakan pun segera pergi ke arahnya, dan betapa terkejutnya Glass saat menemukan Henry sudah tak bernyawa dalam keadaan kepala sudah dikuliti. Glass kemudian membawa jasad Henry sambil mencari Fish. Saat Glass melewati lapangan terbuka, Fish bersembunyi di balik pohon dan langsung menembaknya, dan berhasil membuat Glass terjatuh. Fish lalu mendekati Glass untuk memastikan mati atau tidaknya. Namun saat Fish ingin mengecek tubuh Glass, ternyata itu bukan Glass, melainkan jasad Henry. Glass yang bersembunyi di atas kuda pun langsung menembak Fish, tetapi tembakan itu hanya mengenai bahunya. Glass lalu mengejar Fish ke arah hutan. Keduanya memutuskan untuk berduel dengan senjata tajam. Perduelan itu akhirnya dimenangkan oleh Glass. Ketika Glass hendak mengeksekusinya, tiba-tiba Sukuri datang dari arah seberang sungai. Di sini Glass teringat tentang saran Bagong, yaitu balas dendam hanya ada di tangan Sang Pencipta. Maka dari itu, Glass pun menghanyutkan Fish ke arah Sukuri, hingga Sukurilah yang akan memautkan si Fish. Setelah membunuh Fish, Sukuri mendekati Glass. Mereka sama sekali tidak menyerang Glass, karena ternyata Putri Pewaka sudah kembali dengan kepala suku, dan memberitahu kepala suku bahwa Glass lah yang menyelamatkannya. Glass kemudian melakukan perjalanan kembali ke pos. Saat menaiki bukit, ia melihat bayangan istrinya yang nampak bangga kepada Glass, dan film pun tamat.